Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dipertemukan kembali dalam ibadah kita di hari Minggu tanggal 18 Januari tahun 2026. Saudara-saudaraku, hari ini seri yang ketiga masih dalam judul yang sama dan tentu ayat firman Tuhan masih kita ambil. Saya akan ambil dari 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Mempersembahkan hidup untuk Tuhan bagian yang ketiga. Kalau minggu lalu ada 3 hal yang saya boleh bagikan, yaitu tentang berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu. Nah, hari ini kita akan melihat lagi ayat emas kita untuk sepanjang tahun ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Bapak Ibu, mari engkau menyimak firman Tuhan. Yang menonton khotbah ini juga membuka firman Tuhan ya, Alkitab masing-masing. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Haleluya, saudara. Menarik tentu ya, apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Bagaimana diminta untuk selalu berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita tahu kalimat ini tentu mengalami banyak pergumulan ya. Permintaan Paulus ini, saudara-saudaraku, adalah permintaan yang sangat menguatkan, ya, menjanjikan, sekalipun tantangan yang besar dihadapi sidang jemaat yang ada di Korintus, orang-orang ada di Korintus, dan kebenaran firman Tuhan ini yang kita ambil sebagai ayat emas gereja kita untuk sepanjang tahun ini, tentunya memiliki satu muatan yang sangat luar biasa. Ada semangat rohani di sini, bagaimana dalam kita mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan, kita harus benar-benar saudara-saudara dalam posisi yang kuat, berdiri teguh dan jangan goyah dan giat selalu. Apakah dengan ayat-ayat firman Tuhan ini membuat kita tidak bisa menikmati keberadaan hidup, menikmati keberadaan hidup yang ada di dunia? Tentu pasti masih bisa. Tetapi kita harus tahu dan kita harus sadar bahwa panggilan utama hidup kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan itu adalah untuk melayani Tuhan. Dunia di mana kita tinggal ini adalah dunia yang sementara, ya. Dunia akan hancur lenyap kata Alkitab, sehingga hati kita dan hidup kita tidak boleh terikat di dalamnya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan kembali seri ketiga dalam ayat emas kita tahun ini. Saat ini kita akan merenungkan, memikirkan kalimat yang sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi, kata berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, tentu korelasinya, hubungan eratnya ini berkaitan dengan persekutuan dengan Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bagian ini, karena bagian ini sangat penting sekali, saudara. Ya, penutup di pasal 15, bagian B-nya ini, karena kalimat persekutuan dengan Tuhan ini, saya tulis di sini adalah pondasi penting membangun kehidupan kerohanian kita. Ya, kehidupan kerohanian kita harus dibangun di atas pondasi di mana saya dan Tuhan, saudara dengan Tuhan, punya satu chemistry, punya satu keterhubungan, keterikatan yang kuat di dalam Tuhan. Tentu membangun hubungan ini membutuhkan waktu yang panjang, ya saudara-saudaraku, dan pihak Tuhan selalu, saya percaya dari pihak Tuhan selalu terbuka. Istilahnya welcome, ya. Tapi bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kita?
Di sepanjang tahun 2025 kemarin Tuhan, sepanjang tahun 2025 yang lalu, tentu banyak hal-hal yang menjadi satu PR dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, saya mengajak semua jemaat Tuhan yang menonton khotbah ini, mari, yang lebih mengenal kerohanianmu adalah engkau sendiri. Ya, gembala mengingatkan, mengajar saudara, dan kalau gembala menegur, saudara juga tidak boleh marah, saudara tidak boleh tersinggung. Gereja itu harus menegur saudara-saudaraku. Kalau ada hal yang salah, yang berbelok, gembala sebagai hamba Tuhan yang dipilih untuk menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan umat Tuhan. Kalau umat Tuhan sudah tidak mau diingatkan lagi, artinya saudara sudah menolak firman Tuhan. Ya. Dan kita tidak bisa seperti begitu, saudara-saudaraku. Ya. Ada satu kalimat yang mungkin saya ingin bagikan dulu sebelum nanti kita masuk dalam 3 poin penting pada hari ini. Kalimat itu berbunyi begini ya, saudara-saudaraku ya. Jika gerejamu tidak membicarakan dosa, pertobatan dan kepenuhan Injil serta kitab suci, maka kamu tidak berada di gereja yang sehat. Kemungkinan besar kamu sedang berada di sebuah klub sosial. Jadi penting bagi saya dan sangat penting, kalaupun tidak ada tulisan yang saya baca ini, saudara-saudaraku, seringkali saya bilang, tugas utama hamba Tuhan ini bukan untuk menghakimi orang, tapi untuk mengingatkan umat Tuhan. Ya, kebenaran itu harus disampaikan, saudara-saudara. Di Alkitab itu ada contoh ya. Ya, saya ingat saya belum pernah menyampaikan ini secara detail, tetapi nanti suatu saat saya pasti akan sampaikan ya. Saya ingat bagaimana Raja Daud yang jatuh dalam dosa. Ada kalimat penting yang juga saya bisa bagikan. Kita semua butuh orang seperti Nabi Nathan dalam hidup kita. Siapa Nabi Nathan? Nabi yang datang kepada Daud, menegur Daud. Kita semua butuh orang seperti Nabi Nathan dalam hidup kita. Meskipun kata-kata mereka atau kata-kata Nabi Nathan ini tidak selalu nyaman untuk didengar. Ya, ya saudara, saya mau katakan, kalau saudara mau berdiri teguh, tidak mau goyah, dan tetap giat selalu dalam Tuhan, tentu harus ada pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Ya, nah, oke, kita akan melihat, kita akan merenungkan, memikirkan kalimat yang luar biasa ini, persekutuan dengan Tuhan. Ya, tidak mungkin, saudara-saudaraku, tidak akan mungkin, impossible, kita bisa mempersembahkan hidup untuk Tuhan kalau kita tidak membawa hidup kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu tidak mungkin, saudara-saudara. Nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Sama saja, saudara mau jalan jauh pakai mobil, tapi mobilmu tidak ada bensin. Ya, itu impossible. Sekali lagi ya, saya ulangi, tidak mungkin kita bisa mempersembahkan hidup untuk Tuhan kalau kita tidak membawa hidup kita untuk bersekutu dengan Dia. Tadi saya katakan apa? Pondasi. Jadi dimulai dari awal. Ya kan? Kalau saudara melihat, saudara mungkin suka melihat gambar-gambar yang muncul ya, video-video di YouTube, ada gambar-gambar rumah. Ada yang suka saya simpan, gambar rumah yang bagus sekali ya, rancangan seorang arsitektur, ya kan? Tidak simsalabim, saudara-saudaraku. Tidak abrakadabra, udah ada rumah yang bagus, indah. Semua dimulai dari bawah, dari pondasi. Ya, sehingga setelah dibangun pondasi, kemudian dibangunlah tiang-tiang, ya, kemudian dibangun tiang-tiang, bagian-bagian yang akhirnya menjadi sebuah bangunan yang indah. Jadi kehidupan kerohanian kita itu menjadi satu hal yang sangat signifikan atau penting, tajam sekali menuju kepada hubungan kita dengan Tuhan kalau kita punya pondasi yang kuat. Jangan mulut kita ngomong Tuhan, saya percaya Tuhan, tapi saudara tidak menunjukkan bukti saudara tuh percaya kepada Tuhan. Satu contoh, misalnya begini, ya, kalau saudara katakan, saya percaya kepada Tuhan, tapi dalam hidup saudara sehari-hari,
saudara tidak pernah membaca Alkitab. Saudara melalaikan doa. Sekarang bertanyalah kepada dirimu sendiri. Apakah engkau merasa ada satu pertumbuhan rohani di dalam itu? Ya. Itulah sebabnya saya punya tanggung jawab. Dan tolong saudara-saudaraku, tanggung jawab ini saya tidak minta dihormati atau dihargai, tapi saudara renungkan, ya. Tugas seorang pemberita Injil adalah mengingatkan umat Tuhan bahwa hidup ini harus dibangun di atas fondasi yang kuat, hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini, saudara-saudara, pagi hari ini, saya dapat satu renungan yang mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan itu memang seperti pencuri. Saya diingatkan kembali dengan renungan ini. Jadi, membangun hubungan itu, saudara, tidak dalam satu hari. Kalau tiba-tiba Tuhan mau datang besok, saudara berkemas-kemas, saya rasa sudah terlambat, saudara. Berbeda kasus dengan waktu Yesus disalib. Ada orang di sebelahnya yang adalah apa? Ya, penjahat di sebelah Tuhan Yesus bertobat. Dan penjahat itu dijamin oleh Tuhan Yesus, dikatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam taman Firdaus. Beda kasus, beda konteks. Kita sudah diingatkan Tuhan jauh-jauh hari. Saya merasa perlu untuk sampaikan ini sebelum masuk pada 3 poin penting pada hari ini. Karena tema mempersembahkan hidup untuk Tuhan ini, saudara-saudaraku, hari ini bagian ketiga, ini bukan tema yang mudah sebenarnya, ya. Karena ini juga, ya, selalu meminjam juga banyak kalimat pengkhotbah lain, ya. Selalu dimulai juga dari diri pengkhotbah itu. Ya. Saya tidak boleh hanya sekedar bisa mengajar, fasih, atau cakap mengajar, tapi saya pun tidak bisa memberikan contoh. Ya, tempat ini, tempat ibadah ini, walaupun mungkin untuk ukuran yang sangat kecil, tapi saya persiapkan dengan sungguh-sungguh. Karena saya tahu apa yang saya lakukan berdasarkan cinta kasih saya untuk Tuhan. Itu. Kesetiaan itu penting, saudara-saudara. Kesetiaan itu penting. Ya. Kesetiaan itu penting. Komitmen itu penting. Ya. Orang jatuh bangun itu adalah yang biasa. Tapi kita mau tetap setia, berkomitmen di dalam Tuhan. Oke. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, tidak mungkin kita bisa mempersembahkan hidup untuk Tuhan kalau kita tidak membawa hidup kita untuk bersekutu dengan Dia. Perhatikan kalimat ini saya. Ya. Kemudian, pondasi ini, saudara-saudara, pondasi yang tadi saya bilang, itu harus ada, selalu ditata setiap hari. Saya pakai kata ditata setiap hari. Artinya diatur setiap hari, diperbaiki setiap hari, dirancang setiap hari, dilakukan setiap hari. Ya. Nah, kalimat ini kan menarik, saudaraku, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya, kita nih tahu. Kita sudah tahu. Tapi, kadang-kadang kita pura-pura tidak mau tahu. Ya kan? Kalimat ini kan sebab kamu tahu. Bukan kalau saya mau ubah kalimatnya, saya mau kasih tahu ya. Paulus bilang, gini loh, kalau kamu bersekutu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, tapi kalimat itu dibuka dengan sebab kamu tahu. Ayo Bapak Ibu, bangkitkan gairahmu dalam Tuhan. Saudara-saudara, mau tunggu apa lagi? Udah tahun 2026. Ya. Ayo saudara-saudaraku. Ya, cari Tuhan, cari Tuhan. Oke, 3 hal. Ya. 3 hal. Mari kita mau merenungkan berapa hal berkaitan dengan mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Yang pertama, saudaraku, saya ajak kita untuk membuka Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9.
Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 mulai sampai ayat 62. Saya baca buat kita semua. Hal mengikut Yesus. Saya berangkat, ingat saudaraku ya, khotbah saya ini tolong diperhatikan. Saya berangkat dari kalimat, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Yaitu persekutuan dengan Tuhan. Yang pertama ya, mari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya, perhatikan saudara-saudaraku. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ini kan heboh nih. Ya kan? Heboh nih. Waduh. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Pasti murid-murid bertanya, bagaimana nanti dengan saya? Oke, kita lanjut. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang ini berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." 61, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat 62, perhatikan saudaraku, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara, saya merasa perlu untuk membaca ayat 62 ini dalam terjemahan The Message. Ya, apa itu terjemahan The Message, saudaraku ya? Saya jarang menyampaikan dalam terjemahan The Message. The Message itu, saya baca ya buat kita semua, singkatannya MSG. Bukan makan siang gratis ya saudaraku, singkatannya MSG, merujuk kepada nama lengkap publikasi yaitu The Message. Terjemahan ini dikenal dengan nama lengkap aslinya The Message, The Bible in Contemporary Language. Terjemahan ini saudara-saudaraku ya ditulis oleh pendeta dan cendekiawan bernama Eugene H. Peterson. Terjemahan ini dirancang untuk pembacaan renungan dan bertujuan untuk menghadirkan kembali irama serta energi bahasa percakapan sehari-hari ke dalam teks Alkitab, membuatnya lebih mudah diakses oleh pembaca modern yang mungkin merasa terjemahan tradisional terlalu kaku dan kuno. Jadi dipermudah. Oke, ayat 62 tadi katakan begini, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, ini terjemahannya, saudara perhatikan ya. Ayat 62. Yesus berkata, jangan menunda-nunda. Jangan melihat ke belakang. Kerajaan Allah tidak bisa ditunda sampai besok. Manfaatkanlah hari ini. Yang pertama, saudaraku, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang diingatkan oleh firman Tuhan pagi ini dalam kita untuk mempersembahkan hidup untuk Tuhan? Yang pertama, jangan menunda. Haleluya. Jangan menunda. Saya ulangi sekali lagi ya saudaraku. Yesus berkata, jangan menunda-nunda. Jangan melihat ke belakang. Kerajaan Allah tidak bisa ditunda sampai besok. Manfaatkanlah hari ini. Jadi saudara, kalau gembalamu ini cerewet, ya, ngingetin saudara, ya saudara nggak boleh marah dulu. Ya kan? Ini firman Tuhan, terjemahnya dari The Message. Manfaatkanlah hari ini. Saya merasa ini teguran buat kita semua, saudara-saudaraku. Hidup ini kan misteri, saudara-saudaraku. Ya, kalau saya mengajak kita untuk membuka sebentar, walaupun saya tidak ada dalam catatan saya, ini saya percaya ini firman Tuhan mengingatkan saya dalam Efesus, ya.
Efesus. Firman Tuhan mengatakan begini dalam Efesus pasal yang kelima. Ya, perhatikan saudara. Saya tunggu, saya sebentar, saya buka dulu Efesus pasal yang kelima. Tidak dalam catatan khotbah saya, tapi saya percaya ini Roh Kudus menuntun saya. Ya, Efesus pasal yang kelima. Saudara perhatikan. Efesus pasal 5, ya. Ini dia ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Tadi Lukas pasal berapa? Yang tadi kita sudah baca, Lukas pasal 9. Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuknya. Tanpa engkau sadar ini ya, engkau suka bertawar dengan Tuhan. Nanti ya Tuhan ya, bulan depan Tuhan aku rajin ibadah. Minggu depan Tuhan, tahun depan Tuhan. Saudara menunda. Alkitab katakan, manfaatkanlah hari ini. Kerajaan Allah tidak bisa ditunda sampai besok. Pergunakanlah waktu yang ada. Mengapa saudara-saudaraku? Apa saudara pikir saudara tahu umur hidupmu masih ada 20, 30 tahun lagi? Belum tentu saudara-saudaraku. Ini tentu kaitannya selalu saya merujuk kepada kedatangan Tuhan. Ya, saya selalu ingat merujuk kedatangan Dia seperti pencuri. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah. Ini yang pertama. Bagaimana kita mau berkata, aku mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Tapi, saudara nggak pernah berlutut di hadapan Tuhan. Saudara tidak pernah baca Alkitab. Saudara tidak pernah ke gereja. Jangan menunda, saudaraku. Jangan menunda. Manfaatkanlah hari ini. Haleluya. Manfaatkanlah hari ini. Ya. Saya rindu ada satu terobosan rohani terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Ya, jangan kita tahu banyak hal, tapi kita punya hubungan yang tidak kuat dengan Tuhan. Kita tahu Alkitab, tapi kita tidak tahu bagaimana cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Tambahan lagi ya saudara, Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Bunyi firman Tuhan begini. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, firman Tuhan ini kan mengajak kita untuk dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan. Ayo, jangan menunda. Jadi poin yang pertama, jangan menunda. Oke? Yang kedua, saudaraku, saya ajak kita untuk membuka Kitab Ulangan pasal 8. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 dalam Perjanjian Lama. Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan 8 ayat 11. Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yang kedua, saudara, kalau yang pertama jangan menunda, yang kedua jangan tinggalkan Tuhan atau jangan lupakan Tuhan. Haleluya. Saudara, menjaga hubungan yang erat dan setia dengan Tuhan dalam segala keadaan
baik saat sukacita maupun saat susah itu memang dibutuhkan komitmen yang sangat tinggi. Ya, kita ini kan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan sempurna awalnya. Tetapi dosa ya merusak citra gambar Allah dalam sendi kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan. Nah, yang kedua ini saudara-saudara, dalam kita membangun hubungan untuk mempersembahkan hidup untuk Tuhan, membuat pondasi itu, jangan tinggalkan atau jangan lupakan Tuhan. Tadi ayat ini berkata, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi, saya sudah menyampaikan ini. Hari ini saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Kembali kepada engkau, kepada Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ayo saudara-saudaraku, ya. Sejujurnya saudaraku ya. Sejujurnya ini, ya. Kadang di hati saya timbul pikiran Tuhan, kapan orang-orang yang saya sampaikan firman Tuhan ini mau melakukan firman Tuhan, ya. Tapi Alkitab mengingatkan saya, kamu harus mengingatkan. Kamu tidak boleh memaksa orang. Tidak boleh memaksa orang. Kamu harus mengingatkan. Kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Itulah sebabnya hari ini saya mengingatkan kita untuk berhati-hati. Ya, jangan tinggalkan atau jangan lupakan Tuhan. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun 2025, begitu banyak yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah buatkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, banyak belajar bersyukur, saudara-saudaraku. Ya, banyak belajar bersyukur supaya kita lebih banyak menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, kita membuka Kisah Rasul pasal 17. Mari kita membuka Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-28. Bunyi firman Tuhan berkata begini. Ini perikop tentang Paulus saat Paulus ada di Athena, ya saudara-saudaraku ya. Nah, kita baca ayat yang ke-28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Yang ketiga, saudara-saudaraku, memposisikan Tuhan sebagai yang segalanya. Atau Tuhan sebagai yang segalanya. Atau Tuhan di atas segalanya. Nah, saudaraku, yang ketiga ini penting sekali. Ya. Karena kalau kita memposisikan Tuhan di atas segalanya, maka timbul kesadaran di hati kita, timbul satu pemikiran di hati kita bahwa tanpa Tuhan, tanpa kita tidak bergantung penuh dengan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, saudara-saudaraku, rasa-rasanya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Nggak ada faedahnya sama sekali. Maka itu kita harus sadar, kita harus memposisikan Tuhan bahwa Dia di atas segala-galanya. Saudara, kata yang sangat penting dalam kitab pengkhotbah itu apa? Kata sia-sia. Ya. Artinya apa, saudara-saudaraku? Kalau kita tidak memposisikan Tuhan sebagai yang di atas segala-galanya dalam hidup kita, maka apapun itu menjadi tidak berarti dalam hidup kita. Saya ulang kembali ya, ayat 17, pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup. Di dalam Tuhan kita hidup. Katakan amin. Kita bergerak, kita ada.
Kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Wow. Kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Jadi, pernyataan ini memberikan satu pengertian kepada saya dan saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus tetap memposisikan Tuhan di atas segala-galanya. Lagu awal ibadah tadi apa? Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita tetap boleh ada. Nah, saudara-saudaraku, fondasi ini saya sudah sampaikan kepada kita semua. Tinggal sekarang sikap kita, respon kita. Mari kita mau bertekad untuk serius dan militan untuk mempersembahkan hidup bagi Tuhan dan kerajaan Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat membuat hidup saudara benar-benar hidup yang mau dipersembahkan untuk Dia dan kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu.